Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh dan Soleha, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 dan 3. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan energi. Yang kedua, menyebutkan cara menentukan lamanya suatu kejadian. Yang ketiga, mengidentifikasi kombinasi unsur-unsur garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif. Baiklah, Ananda hebat semuanya. Sekarang mari kita simak video berikut ini. Hari ini kita akan belajar materi subtema 3 ya, mengenai energi alternatif. Kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak, juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai energi alternatif. Tujuannya untuk menggantikan bahan bakar minyak. Marilah pelajari energi alternatif dan manfaatnya. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan. Namun hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Nah, apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Perhatikanlah gambar-gambar berikut ini ya. Yang pertama itu pemanfaatan energi surya. Yang kedua, pemanfaatan energi air. Dan yang ketiga, pemanfaatan energi angin. Ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi panas matahari, ada energi gerak angin, dan energi air. Nah, energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah, dan berlimpah. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu atau PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak. Nah, sekarang coba kalian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Iya, energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Yang kedua, mengapa perlu energi alternatif? Karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Yang ketiga, apa sajakah yang termasuk sumber energi alternatif? Energi surya, energi air, energi angin, atau bayu? Yang keempat, berikan satu contoh penggunaan energi alternatif. Jawabannya, energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, untuk nomor 5, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya.
Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Angin merupakan contoh energi alternatif. Angin ada di mana-mana. Ada banyak contoh kegiatan pemanfaatan angin. Angin dapat menggerakkan layang-layang. Pernahkah kalian bermain layang-layang? Bermain layang-layang biasanya dilakukan di tempat yang lapang. Tempat yang lapang membuat kita bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Kalian dapat bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Nah, perhatikan jenis layang-layang berikut. Lihatlah, warnanya sangat cantik dan bentuknya juga sangat cantik. Ada yang seperti burung dan ada yang seperti ikan. Lucu sekali bukan? Layang-layang digambar dan diberi hiasan agar menarik. Garis digunakan untuk menghias layang-layang. Bidang juga digunakan untuk hiasan tersebut. Layang-layang tersebut memiliki warna yang berbeda. Warna, garis, dan bidang menjadi motif dalam gambar layang-layang. Cobalah menghias gambar layang-layang berikut. Gunakan garis, bidang, dan warna sesuai keinginanmu ya. Nah, ini adalah contoh layang-layang yang harus kalian gambar, warnai, dan kalian garis ya. Buatlah seperti pada contoh. Bermain layang-layang juga membutuhkan energi. Semakin lama bermain, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Perhatikan contoh untuk menentukan waktu berikut. Yang pertama, Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 ya, 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Nah, pukul 16.30. Lama waktu yang dapat digambarkan sebagai berikut. 15.30 itu sama seperti jam 3:30. Lalu 16.30 itu sama seperti jam 4:30. Nah, sekarang tinggal kita kurang ya. 4.30 dikurang 3:30. 30 dikurang 30 itu habis 0 dan 0. Lalu 4 dikurang 3 itu sama dengan 1. Jadi lama Udin bermain layang-layang itu 1 jam. Jika kita ubah menjadi menit itu sama dengan 60 menit. Yang selanjutnya Benny bermain layang-layang dari pukul 15.30 ya. Ingat, pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.45. Nah, jika kita buat seperti ini ya, 15.30 itu sama seperti jam 3:30. Sedangkan jam 16.45 itu sama seperti jam 4:45 menit. Sekarang tinggal kita kurang. 4.45 dikurang 3.30. 45 dikurang 30 itu sama dengan 15. 4 dikurang 3 itu sama dengan 1. Jadi lamanya Benny bermain layang-layang adalah 1 jam plus 15 menit. Jika kita ubah menjadi menit, itu artinya 60 menit ditambah 15 menit. 60 ditambah 15 adalah 75 menit. Yang ketiga, Edo bermain layang-layang dari pukul 15.30. Ingat ya, 15.30 sampai dengan pukul 16.00. Nah, sekarang perhatikan gambar. 15.30 itu sama seperti jam 3:30. Lalu jam 16.00 itu sama seperti jam 4. Sekarang jam 4 kita ubah ya menjadi 3.60 agar lebih mudah. 3.60 dikurang 3.30. 60 dikurang 30 itu sama dengan 30.
3 dikurang 3 itu sama dengan 0. Jadi tidak usah kita tulis. Sehingga lama Edo bermain layang-layang adalah 30 menit. Kalian sudah mengetahui beberapa contoh energi alternatif. Kalian juga sudah mendapatkan informasi tentang contoh energi alternatif. Coba temukan 8 kata yang berkaitan dengan energi alternatif, juga pemanfaatan energi tersebut. Carilah kata secara menurun, mendatar, dan diagonal. Misalnya yang pertama itu ada kata listrik. Nah, silakan kalian garisin ya. Lalu ada kata generator. Lalu selanjutnya ada kata angin. Selanjutnya ada kata air. Dan yang kelima ada kata turbin. Sisanya 3 lagi ya. Coba kalian temukan dengan berdiskusi bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Nah, setelah kalian memilih kata, sekarang pilihlah 5 dari hasil tersebut. Jelaskan artinya sesuai dengan pemahamanmu. Misalnya yang pertama listrik. Artinya kekuatan yang digunakan untuk menjalankan alat elektronik. Lalu yang kedua ada generator. Artinya pembangkit listrik. Lalu yang ketiga misalnya ada air. Artinya cairan jernih atau keruh. Yang keempat ada angin. Artinya udara yang bergerak, kuat atau lemah. Nah, untuk yang kelima silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah pada bukumu masing-masing. Gerak air termasuk salah satu energi alternatif. Semakin kuat gerak air, semakin besar pula energi yang dihasilkan. Gerak air digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir. Gerakan turbin dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, di antaranya menghasilkan listrik dan menggerakkan mesin penggiling gandum. Pernahkah kamu melihat kincir air? Nah, perhatikan gambar di atas ya. Itu adalah gambar kincir air. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia membutuhkan air, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Kita harus menjaga ketersediaan air. Menjaga lingkungan tetap bersih termasuk sikap dari menjaga air. Kebersihan air berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, gunakanlah selalu air yang bersih. Saat ini banyak minuman kemasan yang dijual. Perhatikan tanda khusus pada kemasan. Tanda yang berupa batas waktu penggunaan air. Apabila melebihi waktu tersebut, maka minuman dalam kemasan sudah tidak dapat digunakan. Kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Jika tetap diminum, dapat menyebabkan keracunan. Nah, perhatikan kaleng kemasan berikut ini ya. Perhatikan tandanya baik-baik. Di situ tertulis baik digunakan sebelum 18-07-08. Nah, tanda tersebut merupakan tanda waktu penggunaan. Kondisi tidak baik disebut juga kadaluarsa. Nah, di kemasan tertulis tanggal 18-07-08. Artinya baiknya digunakan sebelum tanggal ini ya. Nah, sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 bulan Juli tahun 2018. Ada kemasan yang menunjukkan waktu secara lengkap. Ada juga kemasan yang tidak lengkap menunjukkan waktu penggunaannya. Perhatikan baik-baik kedua gambar. Kemasan yang pertama menunjukkan hari, bulan, dan tahun. Lalu pada kemasan kedua hanya menunjukkan bulan dan tahun saja. Jika hari ini bulan Oktober tahun 2017, berapa bulan sisa waktu untuk minuman tersebut? Nah, sekarang coba perhatikan kaleng kemasan berikut ini. Di sana tertulis 12-17, artinya bulan Desember tahun 2017. Sekarang kita hitung Oktober, November, Desember. 1, 2. Nah, jarak yang dapat diminum hanya tersisa 2 bulan.
Perhatikan batas waktu penggunaan makanan dan minuman. Agar kita terhindar dari bahaya, makanan atau minuman yang kadaluarsa berbahaya untuk kesehatan. Makanan atau minuman yang kadaluarsa tidak dapat memberi energi bagi tubuh kita. Terima kasih, kalian sudah mempelajari materi hari ini dengan baik. Ayah Bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.